Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa nafsi bitaqwallah, laqad fazal muttaqun. Jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas-lepas kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan juga nikmat kesempatan. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, pada pagi ini kita masuk pada bab yang ke-109, yaitu bab istihbabil akli bi thalathi asabi'ah wa istihbabi la'qil asabi' wa karahati mashiha qabla la'qiha wa istihbabi la'qil qas'ah wa akhdhil luqmati allati tasqutu min ma'kaliha minhu wa akalaha wa akhdhil luqmati allati tasqutu minhu wa akliha wa jawaz mashiha ba'da al-laqi bis-sa'idi wal qadami wa ghairiha. Nah, ini panjang sekali babnya nih, Pak. Yaitu bab tentang dianjurkannya makan bi thalathi asabi, dengan 3 jari. Jadi dianjurkan makan dengan 3 jari. Yang kedua, dan anjuran la'qil asabi. La'qil asabi. Apa la'qil asabi? Menjilat jari-jari kita ketika selesai makan. Ingat ya, selesai makan. Bapak habis makan pakai tangan, ya, selesai makan masih ada sisa-sisa makanan di jari, maka kemudian kita apa bahasanya, Pak, dijilati gitu ya. Ya, la'aq itu ya pakai lidah. Jadi jari kita yang ada sisa-sisa makanan kita jilati. Nggak tahu terjemahnya, ya menjilati, benar. Jadi menjilati. Wa karahati masqiha qabla la'qiha, dan makruhnya mengusap jari-jari tadi sebelum dijilati. Jadi habis makan jangan langsung usap pakai tisu, tapi dijilati dulu baru diusap pakai tisu. Wastihbabi la'qil qas'ah, dan anjuran menjilati tempat makan, tapi nggak langsung piring Bapak jilati begini, tidak. Artinya tangan itu bergerak membersihkan sisa-sisa makanan, terus kemudian baru dijilati. Bukan Bapak langsung piring begini, itu namanya orang gerangsangan. Gerangsangan. Ya, tukang makan ya. Ya. Berikutnya, wa akhdhil luqmah allati tasqut minhu wa akliha. Dan anjuran mengambil luqmah, suapan, kemudian memakannya. Jadi makanan Bapak jatuh, ya, jangan dibiarkan.
ambil itu makanan, kemudian dimakan. Nah, nanti ada teknisnya, nggak langsung jatuh ambil makan, bukan. Nanti ada caranya, ada prosedurnya. Wa jawazi masqiha ba'dal laqi bisaidi wal qadami wa ghairiha. Dan bolehnya mengusap jari-jari ba'dal laqi setelah dijilat tadi, bisaidi dengan lengan, wal qadami dan kaki, wa ghairiha dan yang lainnya. Ini dalam kondisi tertentu ya. Jadi pakai apa, lengan atau pakai kaki, tapi ini dalam kondisi tertentu karena tidak ada apa-apa. Baik, panjang ya babnya. Ini terjemahnya juga panjang juga ini. Jadi anjuran makan dengan 3 jari. Kemudian anjuran menjilat jari-jari setelah selesai makan. Dan makruh mengusapnya sebelum jari-jari tadi dijilati. Kemudian anjuran menjilati tempat makan atau piring. Tadi teknisnya begitu ya. Jadi bukan lidah langsung ke piring, dibuka begini, bukan. Tapi disisir dengan jari tadi. Baru kemudian ke mulut. Kemudian mengambil makanan yang jatuh. Makanan yang jatuh itu jangan dibiarin. Ambil, kemudian dibersihkan, baru kemudian dimakan. Dan bolehnya mengusap tangan dengan apa saja, diantaranya dengan lengan atau dengan kaki setelah dijilati. Setelah ya, artinya sudah lumayan bersih. Nah, baru kemudian diusapkan ke lengan atau ke kaki. Ini karena kondisi di mana tidak ada apa-apa. Baik, kita mulai dari hadis yang pertama. Saya tidak urut bacanya ya, sesuai dengan babnya tadi. Hadis yang pertama, wa an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, ra'aitu, saya betul-betul melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakulu, makan bisalasi asabi'ah, dengan 3 jari. Jadi beliau makan dengan 3 jari. Dilihat real time, langsung oleh Ka'ab bin Malik. Fa'idha faragha, nah ini Pak catatannya, ketika sudah selesai, la'iqaha, beliau menjilati jari-jari tersebut. Jadi jari ini dibuat makan, 3 jari ya. Setelah selesai, kemudian beliau menjilati jari-jari yang tadi dibuat makan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua adalah hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tadi adalah hadis fi'li, hadis perbuatan, hadis amali, artinya perbuatan Nabi dilihat sahabat. Nah, kalau sekarang ini adalah hadis qauli, hadis yang sifatnya ucapan, bentuknya ucapan beliau langsung. Idza akala ahadukum ta'aman, jika makan ahadukum, salah satu dari kalian, ta'aman, makanan. Jadi kalau salah satu dari kita ini makan, fala yamsah asabi'ahu, jangan dia mengusap jari-jarinya, hatta yal'aqaha, sehingga dia menjilatinya, au yul'iqaha, atau apa, yul'iqaha. Jadi kalau yal'aqaha, dia sendiri yang menjilati, atau yul'iqaha, atau menyuruh orang lain untuk menjilatinya. Halo? Atau menyuruh orang lain
menjilatinya. Ya, tapi nggak sembarang orang, Pak. Orang dekat kita, istri, anak, itu Pak, bukan orang lewat nih jilatin nih, bukan. Tapi orang dekat kita, istri, anak, menantu boleh nggak Pak? Ya, ya boleh-boleh saja. Yang penting dia deket gitu. Yang mantu kan deket, karena mantu itu kan mahram, ya kan? Menantu selamanya akan mahram. Bapak punya anak menantu perempuan, itu menantu mahram selama-lamanya. Walaupun menantu itu sudah pisah dengan anak kita, dia tetap mahram. Ya. Jadi yal'aqaha sampai beliau sendiri, bukan sendiri ya, sampai orang itu menjilati jarinya sendiri atau meminta orang lain untuk menjilatinya. Ini Bapak baru dengar atau sudah pernah dengar hadis ini? Hah? Baru? Jangan-jangan Bapak nggak pernah jilatin jarinya ya? Oh, jarinya pernah. Kalau kita waktu kecil mah udah biasa, karena bapak kita di kampung nyontoinya begitu. Jangan ada makanan yang terbuang sia-sia. Ya, nah nanti kenapa kok harus dijilati itu makanan? Nanti ada penjelasannya. Jadi bisa jadi kita yang menjilatnya sendiri, atau kita minta orang lain, atau orang lain sendiri yang mengajukan dirinya. Tapi di hadis ini isinya adalah meminta orang lain, atau ada orang lain yang punya inisiatif sendiri. Istri misalnya, tuh makanan masih banyak Pak, aku jilatin lah. Nah, kalau dia punya keinginan sendiri, jijik nggak ini Pak? Jijik nggak? Kenapa jijik? Emang yang tadi dimakan apa? Apa yang dimakan tadi Pak? Bapak ngadepin makan sepiring. Bapak makan dari pinggir, nyisir sampai tengah, dimakan. Tadi makannya pakai apa Pak? Pakai apa Pak? Tangan kan? Terus kenapa ketika ada sisa makanan Bapak bilang jijik? Jijiknya di mana? Dari tadi pakai tangan, dimasukkan ke mulut. Giliran menjilati kok dibilang jijik. Ya makanannya ya itu tangannya juga tangan yang sama. Jadi nggak ada alasan jijik, nggak ada. Kalau jijik dari awal jangan makan, gitu ya. Nggak perlu pakai tangan, biar makanan itu jalan sendiri gitu. Iya, kan nggak mungkin. Jadi nggak ada bedanya antara makanan yang tadi sudah selesai dengan makanan yang tersisa di jari. Dan jari juga media untuk membawa makanan ke mulut kita. Kalau ke mulut ini nyentuh lidah apa enggak kira-kira Pak? Nyentuh nggak Pak? Nyentuh bibir nggak? Ya pasti nyentuh. Masa makan dilempar gini? Minggir. Kan nggak mungkin. Halo? Jelas ya? Jadi jangan sekali-kali merasa jijik, jijik. Masa dijali-jali, dijilati, kayak kucing aja katanya. Jadi makanannya sama, jarinya juga sama. Makanan yang terakhir dan tadi yang pertama sama saja. Jadi nggak ada kata jijik. Baik, hadis muttafaqun alaih riwayat Bukhari Muslim dengan ittifaq. Jadi pesan Nabi SAW, salah satu kalian kalau makan makanan jangan mengusap dulu. Artinya mengusap itu bisa pakai mindil itu sapu tangan atau tisu atau apapun. Jangan diusap. Di hadis yang lain jangan dicuci. Artinya cuci tangan sampai dia menjilati jari jemarinya
atau meminta orang lain untuk menjilatinya. Artinya mengusap, mencuci itu selesai dari makan setelah jari-jari ini tadi dijilati. Baik, hadis berikutnya ini 3 hadis isinya mirip Pak ya. Nah, hadis ketiga ini dijelaskan kenapa kita harus menjilati jari jemari kita tadi. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bilaqil asabi'i, beliau memerintahkan tentunya para sahabat kami bilaqil asabi'i, untuk menjilati jari jemari. Was-sahfati, tadi ya, sahfah artinya piring, tempat makan. Tadi teknisnya sudah kita jelaskan ya, supaya enggak miss dari awal gitu ya. Jadi tangan digerakkan untuk menyisir sisa makanan, baru kemudian dijilati. Waqala, nah ini alasannya Pak. Innakum, beliau bersabda, sesungguhnya kalian la tadrun, tidak tahu, fi ayyi ta'amikum, di makanan yang mana al barakatu, keberkahan. Jadi kita nggak tahu berkah makan itu di bagian yang mana, apakah yang awal atau yang akhir. Bisa jadi yang terakhir itulah yang menjadi keberkahan. Bisa jadi yang terakhir itulah penyempurna dari keberkahan semua yang kita makan. Jadi alasannya begitu Pak. Kenapa kok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat dan tentunya kita semua untuk menjilati makanan, untuk menjilati tempat makanan? Karena kita tidak tahu fi ayyi ta'amikum al barakah, di makanan yang mana keberkahan itu ada. Hadis riwayat Muslim. Nah, terakhir ini hadis keempat sampai ketujuh, itu pesannya sama dan redaksinya mirip-mirip ya. Saya baca satu saja. Hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, sama ya, tadi yang ketiga hadis Jabir, yang keempat hadis Jabir. Beliau bersabda, Rasulullah SAW bersabda, idza waqa'at luqmatu ahadikum, jika jatuh luqmatu ahadikum, suapan makanan salah satu dari kalian. Artinya kalau ada makanan, sebagian makanan yang jatuh, falyakhudha, maka hendaklah dia mengambilnya. Jatuh, ambil. Ambil. Falyumit, kemudian artinya karena pakai kata hubung fa, itu waktunya dekat, artinya segera. Falyumit, maka hendaklah dia membuang, maka nabiha min adza, apa yang ada di dalamnya, min adza, dari apa Pak? Penyakit, artinya kotoran. Jadi ambil, kalau ada kotorannya, buang kotorannya. Misalnya jatuh ke tanah, ada tanahnya, yang kena tanah itu dibuang. Wal yakulha, dan hendaklah dia memakannya. Dan hendaklah dia memakannya. Jadi dibuang yang kotor, yang masih bersih dimakan. Misalnya Bapak makan tahu, tahunya jatuh, sisi bawah kotor. Kalau memang bisa dibersihkan, kita bersihkan. Kalau nggak bisa, ya sudah, yang bagian bawah itu dibuang, bagian atas tetap dimakan.
Nah, ditunjukkan alasannya. Kenapa seperti itu? Wala yada'uha lisyaitan. Jangan tinggalkan itu sisa makanan, artinya makanan yang jatuh, mohon maaf, makanan yang jatuh lisyaitani untuk syaitan. Jadi kalau Bapak makanannya jatuh, Bapak biarkan, itu syaitan dapat jatah. Ya teknisnya, hakikatnya bagaimana kita tidak tahu. Nabi mengatakan seperti itu. Jadi kalau Bapak biarkan, syaitan yang ambil. Maka daripada diambil syaitan, kesenangan dia. Itu makanan rezeki dari Allah buat kita, ya kita yang menikmatinya. Jangan syaitan yang menikmatinya. Wala yamsahu yadahu bil mindil. Nah, ini mirip dengan hadis 3 tadi yang kita baca. Dan tidak mengusap dia yadahu tangannya bil mindili dengan sapu tangan, atau dalam bahasa sekarang dengan tisu. Hatta yal'aqa asabi'ahu, sehingga dia menjilati kedua jari jemarinya. Fa innahu la yadri, karena sesungguhnya dia tidak tahu, fi ayyi ta'amihi, di makanan yang mana al barakatuh, keberkahan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ada masih 3 hadis lagi, tapi redaksinya mirip-mirip, jadi nggak kita baca semua. Cukup 4 hadis yang kita baca. Nah, sekarang apa faidahnya? Jamaah rahimakumullah. Faidah yang pertama adalah al-hathu 'alal akli bi thalathi asabi. Anjuran kita makan dengan 3 jari. 3 jari, Pak, ya. Tapi bukan begini, Pak, bukan ya. Nggak mungkin makan begini. 3 jari itu ya ini, Pak, jempol, ibham ya kalau bahasa Arabnya, musabbihah jari telunjuk, al-wusta jari tengah. Ibarat kita makan kurma, karena Nabi kan suka makan kurma kan, kurma ajwa. Jadi ngambilnya begini, Pak, bukan ngambil begini. Jadi cukup dengan 3 jari. Ya tentunya kenapa 3 jari? Itu ada pesan. Dan makan dengan 3 jari ini min adabil akli. Jadi anjuran makan dengan 3 jari karena ini bagian dari etika dalam makan. Wasunanihi, dan diantara sunnah makan ya seperti itu. Wa minal muru'ati, dan termasuk muru'ah. Muru'ah itu apa bahasa kita ya? Marwah. Artinya apa bahasa kita, Pak? Marwah. Udah tahu kan ya marwah ya? Harga diri seseorang. Jadi makan itu penuh etika, penuh dengan sopan santun. Dimakan ini tetap menjaga. Waliktisari 'alal hajah. Kenapa 3 jari? Karena kita makan itu sesuai kebutuhan. Masih ingat hadis atau bab yang sebelumnya, Pak, ya? Sampai kondisi duduk aja diatur. Kenapa? Kalau kondisi duduk begini, makannya nggak pernah puas. Kalau kondisi duduk begini, sudah kenyang lebih dulu. Artinya sedikit, tapi sudah mengenyangkan. Sampai seperti itu. Jadi kenapa 3 jari? Karena kita makan itu sesuai kebutuhan, bukan sesuai apa, Pak? Keinginan. Bukan sesuai keinginan. Bapak kalau makan telur berapa butir, Pak, sehari, Pak? Kalau makan telur, Pak, ini pecinta telur apa enggak? Kalau makan telur berapa butir, Pak? Ada yang sekali makan 3 butir, ada yang sekali makan 4-5 butir.
Sementara kita zaman dulu telur satu dibagi 4 ya, 4 masih lumayan tuh. Ada yang sampai dibagi jadi 8. Nah, yang miskin lagi dibagi jadi 16. Iya, dibagi 16, tapi makannya rame-rame ya. Bancaan lah. Makan di nampan begitu, makan bareng-bareng. Sisanya apa? Janganan. Apa janganan, Pak? Urap lah ya. Bahasa kita mungkin urap. Janganan itu sayur dikasih kelapa, dikasih garam itu. Campur laos, masih ingat saya itu. Jadi enak banget itu. Makan rame itu enak. Bareng-bareng pun nikmat, seru. Dan keberkahannya di situ. Jadi makan ini sesuai kebutuhan. Makanya dengan 3 jari. Karena kalau makan sampai 5 jari, itu dikhawatirkan makannya melebihi jatah atau kebutuhan diri kita. Akan makan dengan 3 jari. Wa innal akla bi aktsara minha fa minal jasad. Sesungguhnya makan dengan jari lebih dari 3 minal jasad. Itu seperti apa ya? Termasuk makan yang berlebihan. Tadi kalau bahasa Jawa itu gerangsangan. Bahasa Indonesianya apa, Pak ya? Hah? Maruk. Nah, maruk tahu ya? Maruk itu ya makan sebanyak-banyaknya. Biasanya orang habis sakit, kemudian biasanya makan sepiring. Sembuh, makanya 2 piring. Itu namanya maruk. Kalau orang Jawa banyak marui. Oh, kok lah betul makannya marui. Loh, habis sakit. Nah, biasanya begitu ya. Biasanya begitu. Ya, intinya kalau makan dengan lebih dari 3 jari, itu dikhawatirkan nanti timbul jasad. Syarih itu makan yang berlebih. Makan yang melebihi batas kebutuhan. Dan itu tidak bagus buat kesehatan. Yang sering kita sampaikan, kalau ada makanan enak, iya itu makanan enak. Tapi nggak terus kemudian dikenyang-kenyangkan sampai perutnya penuh. Kalau orang bilang minti-minti perutnya. Tahu minti-minti, Pak? Sampai kebul perutnya itu. Sampai bangkit dari duduknya nggak bisa. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Kenyang boleh. Sesekali orang makan kenyang itu boleh. Kan Nabi juga pernah makan kenyang. Baik. Ya. Wasu'il adabi wa taksiril luqami. Jadi kalau makan lebih dari 3 jari, dikhawatirkan tadi ya, jadi rakus. Tepatnya rakus ya. Jadi rakus nanti. Dan ini bukan adab yang baik. Dan akhirnya apa? Lukmahnya ini jadi makin banyak, suapannya makin banyak, akhirnya perut ini jadi terbebani, lambung ini jadi terbebani, melebihi kapasitas. Kalau orang makan melebihi dari kapasitasnya, itu zalim kepada diri kita sendiri, maka tidak boleh. Jadi kenapa 3 jari? Kenapa tidak lebih? Dikhawatirkan tadi, jadi rakus, suapannya jadi lebih banyak, dan dilihat orang juga tidak pantas. Su'ul adab. Tapi ada pengecualian, Pak. Nanti Bapak makan apa namanya, bubur ya, atau makan apa kemudian 3 jari nggak selesai makannya. Illa an yattarra ila ghairi dzalika li khiffati ta'ami wa adami talfifihi bis salas. Ya, intinya kalau ada makanan yang tidak mungkin disentuh, diambil dengan 3 jari,
silahkan dengan jari 4 kah atau 5 kah. Kalau memang itu nggak bisa disentuh dengan 3 jari. Jadi nggak mutlak 3 jari, enggak ya. Kadang-kadang ada makanan yang makanan itu disentuhnya minimal dengan 4 jari. Kalau makan nasi 3 jari bisa nggak Pak? Bisa? Lama betul nanti makannya. Bisa nggak Pak? Nggak bisa. Minimal 4. Lengkapnya 5. Ya cuma ngambilnya jangan lebar-lebar gitu aja Pak. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi makan 5 jari. Nah ini kan nasi 5 jari langsung begini. Nah ini namanya berlebihan. Jadi memang kenapa kok 3? Itu tadi Pak. Dari sisi muruahnya, marwah diri kita ini nggak pas. Itu menandakan orang itu rakus dengan makanan. Karena dengan 5 jari banyak sekali suapannya, lebar sekali suapannya. Sementara perut kita, mulut kita ini berapa lebarnya? Berapa lebar mulut kita ini? 5 jari aja udah agak berat ini. Gitu ya. Jadi kalau memang hajat mutor kepada 4 atau 5 karena kondisi makanannya, maka tidak masalah. Yang jadi masalah kalau cukup dengan 3, kita ambil dengan 5. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, istihbabu la'kil asabi'i qabla masliha wa ghasliha. Nah, begitu juga wa mahalil akal al-qas'ah. Anjuran untuk menjilat jari jemari tadi, yang 3 tadi, ya, atau tempat makan seperti piring misalnya, sebelum kita mengusap atau mencuci tangan-tangan tersebut. Jadi selesai kita makan. Nah, catatannya begitu Pak ya. Selesai makan. Bukan ketika sedang proses makan. Jadi dianjurkan selesai makan. Jadi udah purna semua, udah beres semua, maka jilati jari jemari kita. Tadi alasannya apa Pak? Karena kita tidak tahu di mana keberkahan makanan. Keberkahan makanan itu di mana? Apakah yang pertama atau jangan-jangan yang terakhir? Jadi ada tiga kemungkinan. Jadi bisa jadi di makanan terakhir. Bisa jadi fi aqallit ta'am, di makanan yang sedikit. Artinya ketika dijari-jari kan makanan tinggal sedikit. Atau kalau kita makan bersama ada sisa sedikit. Biasanya Pak, nah, karena nggak ngerti sunnah Nabi, nggak belajar hadis Nabi tentang makanan. Biasanya kalau nampan makan bersama tinggal sedikit, pada nggak mau nyelesain atau pada rebutan nyelesain. Biasanya iren-irenan, iri-irian, kamu aja, gitu kan ya? Bener gak Pak? Justru ketika makanan tinggal sedikit itulah bisa jadi ada keberkahan. Paham nih Pak? Jadi kalau dalam satu nampan itu masih ada sisa sedikit, jangan malah habisin dong. Justru yang sedikit ini, ya, ini yang bisa jadi disitulah keberkahannya. Jadi kemungkinan yang paling akhir, yang tinggal sedikit, yang terakhir adalah maltasaqa bil yadi awil asabi, yang nyangkut di jari-jari. Yang di piring sudah beres, tinggal yang di jari. Ya, sebenarnya terakhir semua sih ya.
Terakhir semua sebenarnya. Ya terakhir karena di nampan tinggal sedikit, di piring tinggal sedikit. Kemudian yang apa namanya, yang terakhir sama juga. Kemudian yang nempel di jari itu pun setelah selesai makan. Jadi ujung semua sebenarnya. Pokoknya yang ujung-ujung inilah yang paling penting, yang paling penting. Karena bisa jadi keberkahan ada di situ. Baik. Nah, ternyata jamarahumullah, ketika orang menjilati jari jemari itu, ternyata di situ ada apa namanya, enzim. Ini penelitian ahli gizi, orang kedokteran. Ternyata dengan menjilat itu, Pak, itu ada enzim-enzim yang membantu proses pencernaan. Nah, ini baru ditemuin belakangan. Kalau zaman Nabi dulu nggak ada enzim-enziman, nggak ada. Sekarang baru ditemukan, ternyata ketika menjilat lidah kita ini muncul enzim. Enzim ini yang membantu proses pencernaan di dalam perut kita, di dalam lambung kita. Ini subhanallah. Jadi nggak dapat dari sendok lah. Dari sendok dapatnya dari jari. Ya. Itu yang kedua ya. Itu yang kedua. Jadi dianjurkan kita menjilat jari jemari kita setelah selesai makan, sebelum kita mengusapnya, sebelum kita apa namanya, mencucinya. Jadi biasanya kan kalau kita makan cuci tangan kan. Nah, sebelum cuci tangan, kalau ada sisa makanan, tolong diselesaikan. Baru kemudian diusap pakai tisu atau pakai apa namanya, ya apalah. Kemudian baru dicuci tangan kita. Biasanya makan makanan Padang nih yang suka ada sisa-sisa gitu ya. Bener nggak ya? Mesti ada kuning-kuning di apa namanya, di jari ya. Karena kuahnya ini lumayan apa namanya, balemak. Nempel dari tangan. Kadang kita cuci aja itu masih ada sisa-sisanya. Kadang kita nyuci begini ya, setelah dicuci di tisu masih ada kuning-kuningnya juga, lengket betul itu. Baik, pelajaran berikutnya, jazakumullah, yang ketiga, ta'limun Nabi sallallahu alaihi wasallam adaban min adabit ta'am idza waqa'a al-ardi, wa hadha yubayyinu anna asy-syari'ah qad ta'ti 'ala khilaf al-ahwa wal ara' wa ma'tadahun nas. Ya, intinya di hadis ini ada pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait etika makanan, ya, ketika makan itu jatuh. Yang bisa jadi pengajaran ini berbeda, menyelisihi, kontra dengan kebiasaan kita, kontra dengan ahwa kita. Apa ahwa? Hawa nafsu kita. Bisa jadi kontra dengan persepsi kita. Apa persepsinya, Pak? Apa pandangan nafsu kita, Pak? Kalau ada makanan jatuh, biasanya gimana, Pak? Jijik, udah jatuh. Nah, iklan itu yang bagus tuh, baru berapa menit? Berapa menit itu biasanya, Pak? Belum ya? Belum 5 menit ya? Oh, belum 5 menit. Lama amat 5 menit ya? 5 menit itu lama itu. Harusnya belum 5 detik, gitu harusnya. Jadi makanan jatuh, persepsi kita itu, makanan jatuh kok diambil, jijik, gitu, Pak. Ini bukan kebiasaan orang ngambil makanan yang jatuh.
Nah, yang paling nampak itu kalau lagi makan bubur ayam. Bubur ayam campur kerupuk. Kerupuknya jatuh. Diapain Pak kerupuknya Pak? Hah? Diinjek-injek. Betul tidak? Nah, kebiasaan orang begitu. Kalau Nabi enggak, itu makanan, ambil. Kalau ada kotor, buang yang kotor. Yang masih bagus, ambil. Yang kotor bisa dicuci, dibersihin, cuci. Baru kemudian kita makan. Jadi bukan jatuh langsung makan, yang enggak. Jadi bersihkan, dimakan. Enggak bisa dibersihkan, ya enggak apa-apa, dibuang. Jadi misalnya separuh bisa dibersihkan, separuh nggak bisa, ya berarti yang bisa dibersihkan diambil. Ini petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kenapa seperti itu? Karena kita tidak menyia-nyiakan makanan sampai seperti itu. Ini makanan, ini bukan apa. Karena kita ingat perjuangan orang yang memproduksi. Kita menghormati betul, menghargai betul orang yang memproduksinya. Katakanlah nasi, katakanlah buah yang jatuh. Itu petani Pak ya. Petani itu betul-betul merawat, menjaga, mengawal padi misalnya. Berapa bulan padi itu Pak? 3 bulan ada, 4 bulan ada. Bayangin Pak, nungguin padi dari kecil sampai gede, sampai kuning, sampai dipanen, dijemur. Habis dijemur diapain Pak? Dikarungin, digiling. Nggak sampai situ lagi, habis digiling masih juga dibersihin. Kenapa dibersihin Pak? Banyak lasnya. Tahu las nggak Pak? Las itu yang gagal kena giling itu namanya las. Atau dia lepas tapi nggak pergi, dia masih ngumpul sama berasnya. Ya seperti itu. Atau mungkin ada sisa jadi dedaknya gitu kan. Nggak selesai. Nah sampai bersih ke kita sudah diplastikin, sudah di packaging itu, Bapak tinggal ambil, kemudian tinggal nyuci lagi ya, dicuci, dimasak. Apa nih Pak? Bahasa direbus atau apa namanya itu? Hidang lah bahasa Jawanya itu. Jadi nasi. Ini prosesnya lama ya. Hargai itu. Satu petaninya, ya. Yang kedua yang mengantarkannya, yang menyampaikan kepada kita. Jadi Islam ini subhanallah, masya Allah, penghargaan terhadap perjuangan para petani, para pedagang. Nah, ini jasa pedagang Pak. Makanya pedagang itu pahalanya juga besar. Kenapa? Karena dia ini menjadi mediator antara produsen dengan konsumen. Makanya kalau berdagang niatnya jangan cari untung saja. Niatnya apa Pak? Membantu. Wah itu keren itu. Jadi bukan bayarannya duit, jangan. Pahala. Gitu. Jadi untung sedikit pun tidak pernah mempermasalahkan. Ini adalah rezeki dari Allah. Itu Pak ya, yang merasa jadi pedagang, yang merasa jadi pengusaha, ingat jasa Bapak besar, jasa Ibu besar. Kenapa? Menjembatani antara produsen dan konsumen, yang memproduksi dan yang mengkonsumsi. Bayangin orang sini nggak punya sawah semua, tapi makan terus setiap hari.
Ya nggak Pak? Di sini ada yang jadi petani nggak? Bapak nanam padi? Nah, saya aja nggak pernah nanam padi. Padahal saya di kampung punya sawah, artinya sama bapak saya. Sampai pernah itu lagi tandur, tahu tandur Pak ya? Nanam padi itu. Saya pikir rumput, saya cabutin, dimarahin sama ibu-ibu. Loh kok kamu cabutin le? Saya pikir rumput, ternyata padi lagi ditandur. Masih ingat betul itu. Jadi ingat perjuangan para petani. Ingat perjuangan para pengusaha, para pedagang. Mereka yang mengantarkan makanan kepada kita. Maka ada makanan jatuh, jangan kemudian diinjek itu makanan. Apalagi sampai ditendang itu makanan. Seolah-olah ini makanan menjijikkan. Ingat keringat para petani, keringat para pengantar. Nah, pedagang itu perantara juga. Tambah lagi pengantar lagi, supirnya. Nah nanti jasa siapa lagi yang punya transportasinya? Pedagang tidak semuanya punya alat transportasi. Jadi subhanallah, proses untuk menuju makan itu Pak, itu banyak sekali. Ada peran banyak orang. Makanya hargai itu makanan. Hargai perjuangan mereka. Jadi kalau ada makanan jatuh, cuma kerupuk aja. Gitu kan Pak ya? Cuma kerupuk. Kerupuk mah banyak. Ya paling berapa sih nilainya? Gitu kan ya? Nilainya berapa sih? Bayangannya begitu, pikirannya begitu. Dulu waktu kita jemur padi Pak, jemur padi. Kemudian selesai dijemur, kayak mau mendung, mau hujan, itu kita sama ibu kita, ayo, cepet, karungin. Itu ketika padinya jatuh itu Pak, gabah ya, setelah jadi gabah ya, gabahnya jatuh, nyecer ya, di mana gitu. Itu ibu kita ambil sapu, ambil pengki, disapu itu. Habis disapu, diinteri. Tahu diinteri nggak Pak? Dipilihin Pak, batu dibuang, kerikil dibuang. Ada sisa gabah-gabahnya, itu yang diambil. Kita ngomong sama ibu, cuma dikit aja mah, nggak usah. Kok masih Bu ya? Kayak orang kota aja mama. Cuma niku mawon Bu, niku mawon. Ingat yang nanam padinya itu. Gitu ibu kita. Jadi sekali lagi hargai perjuangan mereka. Jadi makanan jatuh, proses jadi makanan ini panjang prosesnya. Jadi pelakunya sangat-sangat banyak. Maka hargai mereka, muliakan mereka, hormati mereka. Nah, wabil khusus syukur kepada yang memberi. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizqun minallah. Rizki ini semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi sekali lagi, di antara adab etika makan yang dianjurkan Nabi SAW, yang diajarkan beliau kepada kita, kalau ada makanan jatuh, maka ambil. Kalau ada kotoran, bersihkan. Yang bisa dimakan, kita makan. Walaupun ini dalam pandangan kebanyakan manusia, ini hal yang remeh, bisa jadi menurut mereka menjijikkan, menurut mereka nggak ada harganya, kayak orang nggak punya makanan saja. Kan begitu omongan mereka itu. Nah itu kita kesampingkan semua. Ingat perjuangan orang-orang yang menyampaikan makanan kepada kita. Berikutnya,
fi hadzal adabi ighadhatun lisyaitan fi khirmanihi min al-luqmah as-saqitah. Nah, dari adab yang kita lakukan ini, di situ ada ighadhah lisyaitan. Apa ighadhah? Ighadhah itu membuat syaitan marah, artinya tidak berkenan. Ibaratnya harusnya dia dapat jatah makanan, maka dia tidak dapat jatah makanan. Kita masih ingat hadis-hadis sebelumnya Pak ya. Jadi syaitan ini menyertai terus dalam setiap tingkah pola kita, setiap perilaku kita. Dalam setiap kesempatan ngikut terus, pengen ganggu kita, bahkan pengen ngambil jatahnya. Makanya dia senang kalau ada orang makan nggak pakai bismillah. Pesta dia. Makanya seorang muslim makan ucapkan bismillah. Lupa bismillahi awwalahu wa akhirahu atau fi awwalihi wa akhirihi. Marah itu setan. Ada makanan jatuh, ternyata kita hargai itu makanan, kita ambil, kita bersihkan, kita makan lagi. Nggak kebagian dia, marah lagi dia. Setan ini kerjanya marah-marah terus sama orang muslim. Kalau sama orang kafir, tiap hari pesta dia. Pesta terus. Kenapa? Dia dapat makanan gratis terus. Ini bukan MBG, bukan loh ya. G-nya kan gratis kan ya. Jadi dapat gratis terus setan itu. Sama orang yang nggak baca bismillah, yang nggak menghargai makanan. Jadi ighadhah lisyaitan. Tadi Nabi SAW mengatakan jangan tinggalkan makanan itu syaitan. Jadi makanan jatuh ambil. Jadi betul-betul mereka nggak dapat jatah apa-apa. Kan pernah terjadi ketemuan kan antara setan yang kurus sama setan yang gemuk. Loh, ente kenapa kurus? Ya bagaimana saya mau gemuk? Setiap dia makan mesti baca bismillah. Itulah setan itu menyertai manusia dalam setiap kesempatannya. Orang tidur aja juga ingin ikut dia. Buktinya apa Pak? Mimpinya nanti ketahuan itu. Mimpinya nggak jelas kemana-mana. Kenapa? Dia nggak isti'adzah. Dia tidak berserah diri kepada Allah. Dia nggak baca mu'awwidhatain. Dia nggak baca al-ikhlas. Dia nggak baca ayat kursi. Dia nggak baca bismikallahumma ahya wa bismika amutu, atau dibalik bismikallahumma amutu wa ahya. Tidur aja kayak hewan aja gitu, nggak baca doa, nggak baca apa, tidur aja. Dia manusia, harusnya baca doa. Berikutnya at-targhib fi hifdzin ni'mah mahma qallat qimatuha fi nadharin nas. At-targhib itu mirip ya motivasi lah. Motivasi untuk menjaga nikmat Allah. Mahma qallat qimatuha, walaupun nilainya sedikit. Fi nadharin nas, dalam pandangan manusia. Jadi kalau ada orang makan nggak habis di keluarga kita, makanan kok nggak habis, ingetin, habiskan makanannya. Ya cuman dikit aja. Padahal ya perut masih menerima, belum kenyang, tapi nggak dihabiskan. Hati-hati, jaga nikmat itu, hormati makanan itu. Jadi kalau memang ada sisa sedikit, habiskan. Tadi ya, jatuh ambil. Kenapa? Ingat di situ ada nikmat Allah.
Di situ rezeki dari Allah. Berikutnya, zuhdus sahabati radhiyallahu anhum wa taqalluluhum min at-ta'ami asy-syahi al-manduj 'alan nar. Oh, ini hadis yang satunya lagi ya. Intinya hadis-hadis tadi menunjukkan betapa zuhudnya Rasulullah SAW dan juga para sahabat terkait makanan yang mereka konsumsi. Artinya semuanya penuh dengan aturan dari Allah Subhanahu wa taala, penuh aturan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun makan sesuatu yang sifatnya duniawi, yang sifatnya nafsu ya, nafsu kemanusiaan ini, manusiawi, tapi tetap dalam bimbingan agama kita. Jadi subhanallah, agama ini mengatur semuanya. Dari kita tidur sampai bangun, tidur kembali, semuanya diatur. Kenapa yang seperti begini diatur, Bu? Karena makanan itulah yang menjadi tolak ukur iman kita semua. Kalau makanannya halal, thayyib, sehat badannya, semangat ibadahnya. Halo? Halal makanannya, thayyib makanannya, maka kuat fisiknya dan juga kuat ibadahnya. Jangan sampai makanannya halal, makanannya thayyib, tapi cara makannya tidak thayyib, yang akhirnya bukan membuat tercukupi kebutuhan kita, bukan membuat kita semangat beribadah, tapi bawaannya nafsu terus, ingin makan terus, ngemil terus, nggak pernah merasa kenyang. Ibadahnya aras-arasan, malas. Maka periksa, jangan-jangan karena makan saya, jangan-jangan karena etika makan saya. Nah, ini ikhtiar kita, ini usaha kita untuk menjaga etika makanan. Sekali lagi, untuk menjaga fisik kita, betul-betul fisik yang sehat sekaligus bugar, dan juga ikhtiar makanan yang kita makan dengan etika yang baik menyemangati kita untuk mendekat taqarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu jam Rasulullah sudah jam 6 lebih ya. Ada tambahan atau pertanyaan dari jamaah semua? Ada? Oh ya, silakan Pak. Agak kenceng dikit suaranya ya, jauh masalahnya. Cuci tangan dulu, terus kemudian dilap gitu ya. Kurang jelas. Mulai makan, kenapa cuci tangan dulu? Awalnya. Oh, awalnya. Oh, baik. Oh ya. Baik. Jadi ini bab kan di ujung-ujung, Pak. Ini bab kan di ujung. Ini babnya di ujung, Pak. Jadi kalau bab mencuci tangan, baca bismillah, itu bab-bab di awal. Ini kan bab ujung-ujung. Ya, pembahasannya terkait dengan ketika makanan sudah mau habis. Artinya ini terakhir. Dan yang sebelum-sebelumnya sudah dibahas, mulai dari baca bismillah, cuci tangan, ada semua ya dari awal itu. Jadi ini ujungnya. Jadi ini bab akhir. Jadi semuanya sudah dibahas di depan. Jadi ini ujung
dari bab adab atau etika makan. Nanti akan pindah ke etika yang lain ya. Jadi ini ujung-ujungnya Pak. Nanti akan pindah ke bagian yang lain. Ya, gitu Pak ya. Oke, ada yang lain lagi? Cukup? Baik, ini jam 6 lebih tapi kok masih gelap ya? Lagi mendung Pak ya? Iya, biasanya udah terang gitu. Jam 6 lebih masalahnya. Karena tulunya jam 5.50 kalau nggak salah ya. Iya, terbitnya 5.50 kan? Berarti kita sholatnya udah lebih. Baik, semoga yang kita pelajari bisa kita amalkan dan manfaat untuk kita semuanya. Dan kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak yang mau salat syuruk?